Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang sangat relevan dan penting, yaitu balada korupsi di negeri Indonesia. Saya ingin memulai, menurut saya, korupsi di Indonesia itu sudah seperti budaya yang sulit diberantas. Mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai korupsi secara umum oleh Mas Dimas. Silakan. Sendiri memiliki arti tindakan curang disengaja di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau sumber daya yang dipercayainya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini dilakukan oleh mulai dari pegawai rendah bahkan hingga pejabat tinggi. Pengertian lain ya korupsi dari menurut KBBI, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Korupsi ini memiliki beberapa bentuk, yaitu suap, penggelapan, nepotisme, hingga manipulasi kebijakan yang sangat amat berdampak pada segi moral, sosial, ekonomi, dan politik. Yang akhirnya ujung-ujungnya kepada dirugikannya rakyat-rakyat kecil atau rakyat-rakyat yang terdampak dari kebijakan yang dibuat akibat nepotisme ataupun manipulasi kebijakan. Ini menjadi cerminan betapa lemahnya pengawasan dan mentalitas masyarakat kita. Itu kembali ke host. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga dari korupsi secara umum tadi, bisa dijelaskan mengenai kacamata dunia, mengenai korupsi yang ada di Indonesia yang sudah menjadi budaya. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak Keisha. Dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya kenaikan terhadap korupsi di sektor publik. Dalam survei yang dilakukan oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Lalu, peringkat global Indonesia dalam IPK adalah 115 dari 180 negara, menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di posisi 99 dengan skor 37. Oke, untuk selanjutnya, menurut Mbak Syafa, apa yang melatar belakangi kasus korupsi Pertamina tersebut? Oke, untuk korupsi Pertamina yang terungkap di tahun ini tuh menjadi salah satu kasus terbesar ya di sektor energi Indonesia. Dari sejak 2018 sampai 2023 tuh udah mencakup kerugian negara hampir 200 triliun rupiah dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Itu sudah termasuk dengan subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Nah, untuk kasus ini tuh bermula dari modus pengadaan minyak Pertalite yang kualitasnya lebih rendah, kemudian dioplos dan dijual sebagai Pertamax. Itu mengakibatkan negara harus membayar harga yang lebih tinggi setara dengan Pertamax, dan selain itu juga terjadi markup harga melalui broker atau melalui pengaturan trader itu agar produksi kilang kosmetik ini ditekan sehingga impor minyak menjadi keharusan atau kewajiban untuk negara. Padahal seharusnya kebutuhan dalam negeri itu diutamakan daripada pasokan domestik tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Mbak Syafa, memang korupsi Pertamina di tahun itu korupsi terbesar di sektor energi di Indonesia. Kalau menurut Mas Deva, siapa pelaku-pelaku korupsi Pertamina tersebut? Oke, untuk pelaku-pelaku korupsi dari Pertamina tersebut, diantaranya yang pertama ada Karen Agustiawan dengan jabatan sebagai mantan Dirut PT Pertamina dari 2009 sampai 2014 dengan kasus pembelian liquefied natural gas atau LNG atau juga gas alam cair tanpa prosedur yang benar dengan dampak kerugian mencapai 2,1 triliun rupiah dengan hukuman 13 tahun penjara. Yang kedua ada Bambang Irianto dengan jabatan Managing Director Pertamina Energy Service atau PES dari 2009 sampai 2013 dengan kasus gratifikasi pengadaan minyak mentah dengan dampak kerugian mencapai 40,75 miliar rupiah. Dan yang ketiga ada Muhammad Helmi Kamalubis dan Edward Seki Suryajaya dengan kasus korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina melalui manipulasi saham PT Sugih Energi Tbk dengan dampak kerugian mencapai 599 miliar rupiah. Dan yang keempat ada Bayu Tristanto dengan jabatan ex-manager M&A Pertamina dengan kasus investasi blok MNG Australia tanpa analisis kelayakan dengan dampak kerugian mencapai 568 miliar. Dan yang kasus terbaru dari 2018 sampai 2023 yaitu modus dengan impor minyak mentah berlebihan, manipulasi biaya transportasi, dan pengoplosan BBM. Pelaku utamanya diantaranya adalah Rifan Siahan, Dirut PT Pertamina Patraniaga, kemudian ada Yogi Firnandi, Dirut Pertamina International Shipping, dan yang terakhir ada Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Kilang Pertamina Internasional dengan kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah. Oke, mungkin itu saja pelaku-pelaku eh, korupsi dari Pertamina. Ya, Cukup gede kan ya. Mungkin bisa dijelaskan juga bukti-bukti apa sih bagaimana kasus itu bisa terungkap kan termasuk merugikan negara secara dari dampaknya cukup gede. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Priscilla.
Nah, modus korupsi di Pertamina itu ada 4. Yang pertama yaitu impor minyak mentah. Eksekutif Pertamina lebih pilih impor daripada pakai minyak lokal. Negara rugi 193,7 triliun. Nah, yang kedua itu biaya transportasinya naik. Biaya angkut minyak dinaikkan sampai 15%. Duitnya mengalir ke orang dalam. Dan yang ketiga itu ada oplosan BBM, yaitu Pertalite dicampur Pertamax, dijual dengan harga tinggi, konsumen dan negara rugi. Dan yang terakhir itu ada kasus LNG, yaitu mantan Direktur Pertamina, Karen Agustiawan, dihukum 9 tahun, rugi negara 1,7 triliun. Itu saja dari saya. Oke, Mbak Presidia, Eh, terima kasih atas pendapatnya. Oke, selanjutnya untuk menurut Mas Komang, dampak dari korupsi di Pertamina apa saja, Mas? Ya, kalau menurut saya itu yang paling benar-benar terdampak itu kayaknya 4. Ada yang pertama itu adalah negara rugi, di mana dengan adanya ini bukan uang itu seharusnya yang digunakan sebaiknya untuk rakyat, malah disalahgunakan dengan adanya korupsi ini. Terus yang kedua adanya harga BBM naik, di mana dengan korupsi ini biaya yang seharusnya bisa dibilang murah, subsidi yang nggak tepat pada anu itu menyebabkan rakyat yang menjadi kena imbasnya. Selanjutnya itu masyarakat menjadi tidak percaya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tren-tren di mana orang-orang lebih memilih beli di tempat lain. Dengan adanya korupsi ini membuat Pertamina itu namanya jelek atau gimana gitu. Jadi masyarakat tuh lebih tidak percaya lagi dengan Pertamina. Dan yang terakhir, rakyat menderita di mana dengan BBM mahal, harga barang ikut naik dan hidup rakyat yang susah menjadi makin susah. Mungkin itu menurut saya. nah, karena dampaknya cukup besar, mungkin tindakan hukum apa sih yang diambil dari pemerintah atas tersangka-tersangka yang melakukan korupsi di Pertamina? Apakah hukuman mati atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Ferry? Untuk tindakan hukum yang diambil terhadap kasus korupsi di Pertamina, khususnya yang melibatkan mantan Direktur Utama Karen Agustiawan, beberapa proses hukum yang telah dilakukan pada kasus korupsi Pertamina tersebut ialah tuntutan Jaksa KPK pada Mei 2024. Jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Karen Agustiawan dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan, serta putusan pengadilan tipikor pada 24 Juni 2024. Vonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan kepada Karen Agustiawan. Itu saja. Sekian. Nah, dari kasus korupsi Pertamina ini kan mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari korupsi itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari, Mbak Berlian? Nah, dari kasus ini tuh sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, kita jadi tahu kalau sistem pengawasan yang lemah itu gampang banget dimanfaatin buat hal-hal yang merugikan. Jadi nggak cuma soal punya jabatan tinggi, tapi juga gimana orang itu bisa dipercaya atau enggaknya. Dan yang paling penting sih menurutku, kita sebagai masyarakat juga harus lebih peduli, jangan cuek, apalagi kayak kayak dampaknya tuh ke kita juga gitu. Entah itu dalam bentuk harga BBM yang naik atau pelayanan publik yang nggak semaksimal itu. Jadi bukan cuma karena masalah mereka, tapi juga tanggung jawab kita bersama gitu. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, dari topik yang serius banget kita obrolin tadi, eh, mungkin bisa dijelaskan juga kenapa sih korupsi bisa terjadi di negara Konoha atau Indonesia ini? Lembaga nggak sih anti korupsi seperti KPK? Udah ada kan? Nah, kenapa kasusnya kok nggak habis-habis? Nah, mungkin bisa dijelaskan alasan-alasannya. Nah, mungkin karena di Indonesia ini lemahnya penegakan hukum. Nah, hukum di Konoha ini masih bisa diatur. Banyak pelaku korupsi yang nggak benar-benar dihukum setimpal. Ada yang dihukum ringan, ada yang malah bebas lebih cepat. Jadi kesannya tuh korupsi itu sebab apa? Bukan kejahatan yang berat, padahal dampaknya ke rakyat bisa luar biasa. Nah, mungkin juga karena kurangnya transparansi. Nah, banyak hal di pemerintahan yang masih tertutup, terutama soal anggaran dan proyek. Kalau prosesnya nggak terbuka, masyarakat susah buat ikut ngawasin. Nah, mungkin dari situlah celah korupsi mulai muncul. Dan gaya hidup hedon pejabat. Ada juga pejabat yang hidupnya mewah banget, padahal gajinya nggak seberapa. Nah, hal kayak gini tuh sering banget bikin mereka tergoda buat korupsi demi mempertahankan gaya hidup. Dan parahnya ini sering dianggap biasa saja.
Jadi kayak mungkin ada lemahnya sistem pengawasan internal. Selain dari luar, pengawasan dari dalam lembaga pemerintah juga kadang nggak maksimal. Misalnya laporan keuangan nggak diaudit secara ketat atau ada konflik kepentingan dalam proses pengawasan. Jadi ketika ada penyimpangan anggaran, seringkali nggak langsung ketahuan dan kalaupun ketahuan, kadang cuma dianggap kesalahan administratif aja, bukan korupsi serius. Selanjutnya ada kurangnya integritas dan moral pejabat. Nggak bisa dipungkiri juga banyak pejabat di Konoha yang cuma mikirin keuntungan pribadi. Mereka lupa kalau jabatan itu amanah bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Yang terakhir mungkin ada penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Jabatan tinggi kadang bikin orang merasa punya kuasa atas segalanya. Apalagi kalau dia punya jaringan kuat, langsung merasa nggak ada yang bisa nyentuh dia. Dari situlah penyalahgunaan wewenang muncul, seperti memuluskan proyek fiktif atau bahkan mengintervensi proses hukum biar lolos dari jeratan. Solusi sebelum masuk ke solusi, korupsi dihapus. Udah cukup. Tidaknya korupsi dapat dikurangi dengan beberapa solusi. Solusi untuk pihak pemerintah diantaranya, yang pertama penegakan hukum yang tegas, memberikan hukuman berat bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Seperti yang diketahui, hukum di Indonesia saat ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian perbaikan sistem internal kepemerintahan. Sebelum mengatasi korupsi secara langsung, pemerintah harus sadar dan berbenah diri pada sistem internal mereka. Kemudian ada transparansi dan digitalisasi yang memastikan keterbukaan informasi publik, seperti laporan keuangan, lelang proyek, dan penggunaan anggaran negara. Hal ini agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi keuangan negara. Mungkin kemudian ada pihak masyarakat yang akan dijelaskan oleh Rehan. Oke. Terima kasih, Pak. Yang untuk masyarakat ada beberapa solusi yang mendorong. Laporkan jika ada indikasi mencurigakan. Berani melapor. Jika mengetahui adanya dugaan korupsi, laporkan ke lembaga resmi seperti KPK atau melewati aplikasi seperti Lapor. Ada lagi solusi. Tanamkan nilai jujur sejak dini. Orang tua dan guru perlu mengajarkan anak-anak pentingnya jujur dan tanggung jawab sejak dini. Dan poin kedua, jangan memilih pejabat korup. Kalau ada pejabat yang memiliki catatan kasus korupsi, jangan dipilih. Pilih yang memiliki rekam jejak baik. Mungkin dari topik atau pembicaraan podcast tadi, kita bisa simpulkan bahwa korupsi tak akan hilang jika hanya satu pihak yang bergerak. Pemerintah harus tegas menegakkan hukum dan memperbaiki sistem. Sementara masyarakat harus berani bersuara dan menjaga integritas. Tanpa kerjasama dan introspeksi, korupsi akan terus menggerogoti bangsa ini. Mungkin sekian podcast kita kali malam ini.